Gimana sih caranya supaya kita berkomitmen nih sama diri kita sendiri agar kita punya hidup yang konsisten? Cara berkomitmen untuk konsisten dalam kehidupan sehari-hari dari segi NLP. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan hari ini aku ingin men-sharingkan nih dan juga bertanya-tanya sama coach kita pada hari ini tentang sebenarnya kalian pernah nggak sih ngerasa hidup tuh selalu nggak konsisten gitu. Nah, tapi gimana sih caranya supaya kita berkomitmen nih sama diri kita sendiri agar kita punya hidup yang konsisten. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adi Winata. Halo Coach, Halo Vika, ketemu lagi. Halo juga teman-teman semua. apa kabar nih Coach? Baik-baik, biasa ya. Baik. Tetap harus sehat ya, tetap Betul semangat Coach. ya. Harus selalu jaga kesehatan ya Coach ya. Betul, kalau kita bisa sehat, semua apa aja kita bisa bikin. Itu yang Iya utama. betul Coach, mantap nih ya Coach ya. Yes. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Hmm, Coach. Kan biasanya kita kan sering nih ya Coach ya, hidup tuh nggak konsisten gitu Coach. Kadang pelin-pelan gitu, kadang rencananya apa, actionnya apa, rencana apa, actionnya apa. Nah, yang ingin aku tanyakan nih Coach, sebenarnya kalau misalkan dari teknik NLP nih ya Coach ya, gimana sih Coach cara kita berkomitmen nih Coach untuk hidup yang lebih konsisten? Gimana tuh Coach? gampang. Apa Ya tuh wajar Coach? ya, banyak kita manusia itu kemauannya banyak Iya ya, betul. tapi perilakunya berantakan ya. Betul betul. Oke, gampang banget ini mah. Eh, yang pertama ini kalau konsisten gitu berarti berbicara tentang habit ya atau kebiasaan, benar nggak? Oke Coach. Nah, banyak orang itu pengen mencapai sesuatu tapi nggak memperhatikan bahwa ini berbicara tentang kebiasaan atau habit ya, Betul. sehingga dia nggak menyadari bahwa ternyata ini nggak sesimpel yang dia pikirkan gitu loh. Nah, Betul betul. konsistensi itu yang paling sulitnya bukan bikinnya. Kalau saya diminta bikin sekali mah gampang, tapi yang tantangannya adalah dibikin hal yang sama setiap hari secara konsisten. Nah, kenapa? Karena manusia itu alaminya nggak diciptakan untuk monoton. Nah, Betul betul. ya kita itu nggak diciptakan untuk sama setiap hari sama, nggak. Manusia itu makhluk yang dinamis ya, berubah terus ya, bisa 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 beradaptasi dengan kondisi, sehingga satu sisi itu positif, benar nggak? Betul. Satu sisi itu sesuatu yang bagus. Kenapa? Kondisi berubah, kita harus ikut berubah. Tapi di sisi lain itu menjadi tantangan pada saat kita ingin membangun habit atau kebiasaan. Nah, di dalam NLP ada satu teknik yang disebut itu new behavior generator. Namanya juga habit ya, ada behavior, new behavior generator. Caranya simpel banget ya, caranya gampang banget. Caranya misalnya saya pakai contoh deh supaya jelas ya. Kalau saya ngomong caranya step by step kan aduh bingung coach. Nah, kita kasih contoh aja ya. Contoh yang paling simpel, yang paling sering orang mau ini apa? Apa Vika kira-kira? Apa ya? Olahraga deh ya. Olahraga. Benar. Nah, itu kan paling umum kan ya. Saya pengen olahraga setiap hari, whatever lah olahraganya. Ada yang cuma push up, ada yang jogging, ada yang renang. Kalau saya renang, saya tadi pagi baru renang, Oh, baru wow. seminggu. Ya. Produktif banget nih, Uh, Coach. Iya, iya, iya. Iya, kita kan harus exercise buat supaya tetap semangat dan sehat ya. Nah, whatever ya olahraganya. Saya contoh yang paling simpel lah, jogging ya. Paling simpel ya, jogging. Atau nggak usah jogging, jalan pagi aja deh ya. Nah, bagaimana memakai new behavior generator untuk konsisten jalan pagi. Sebelum tekniknya, yang pertama teman-teman, Vika dan teman-teman harus menyadari dulu. Tujuan membangun atau komitmen untuk konsisten habit baru ini untuk apa? Gitu. Kalau tujuannya nggak jelas, ya jelas aja nggak konsisten gitu loh. Ya, saya pengen jalan pagi untuk apa? Oh, untuk kerenan-kerenan doang supaya bisa bangga-bangga, ya nggak ada hubungannya, nggak bisa. Story gitu-gitu ya, Coach ya. Untuk apa? Mejeng-mejeng untuk Iya. story-story aja, buat selfie-selfie aja di jalan gitu. Iya, itu kurang kuat gitu loh. Ya bisa juga, cuma nggak akan bertahan lama Hanya intinya ya. sementara gitu ya, Coach ya. Betul. Jadi why-nya, yang pertama itu why-nya harus kuat dulu. Ya, Coach, boleh nggak? Saya pengen konsisten jalan pagi supaya sehat. Boleh, tapi kurang kuat. Kenapa? Sehat, semua orang pengen sehat. Nah, jadi why-nya itu harus dalam. Sehatnya untuk apa?
Ya, jadi teman-teman mulai dengan itu, saya pengen sehat, tapi saya sehat untuk apa? Kenapa saya pengen sehat? Nanya why-nya 5 kali. Nanya why-nya 5 kali dulu. Oke, kenapa saya pengen lari pagi atau jalan pagi supaya sehat? Oke, kenapa saya pengen sehat? Supaya saya bisa bekerja dengan baik, tetap dan tidak mudah sakit. Kenapa saya pengen bekerja dengan baik dan tidak mudah sakit? Ya supaya dapat duit. Kenapa saya mau dapat duit? Ya supaya bisa menafkahi keluarga, istri, anak, supaya bisa bahagia. Nah, itu udah dalam. Oke. Ya, jadi intinya kenapa saya melari pagi tadi, karena endingnya supaya ini berhubungan dong dengan kebahagiaan keluarga Sama saya, supaya saya goals-nya bisa gitu ya coach ya. gitu, why-nya udah kuat, udah dalam gitu loh. Ya, jadi itu satu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebelum masuk teknik new behavior generatornya, yang kedua untuk membangun habit itu, teman-teman kalau sudah melakukan ini misalnya selama seminggu atau sudah selama 7 hari atau 10 hari, kecenderungan untuk terus melakukannya tinggi. Ya. Oke. Yang susah itu di awal aja. Betul. Kita mulainya susah. Betul ya? Niatnya juga susah coach. Ngumpulin Iya. niat. Niat pertama kalinya yang menjadi yang berat menurut saya. Nah, kuncinya yaitu di bagaimana kita membuat trigger atau yang pertama anchor-nya itu semudah mungkin. Kita membantu diri kita untuk memulai dengan mudah gitu. Lari pagi, gimana coach? Lari pagi kan nggak susah, yes nggak susah. Tapi kita buat lebih mudah lagi. Caranya gimana? Malam sebelumnya misalnya sepatunya disiapin, misalnya disiapin di depan kamar kek, di samping tempat tidur kek, ya tergantung masing-masingnya, di tempat yang mudah terlihat gitu, bangun langsung terlihat. Terus siapin sepatunya, kaos kakinya, pakaiannya, ya apapun yang teman-teman mau pakai, mau bawa pada saat lari pagi itu, buat pas jalan pagi, tentu saja sepatu, kaos kaki, pakaian lari minimal ya, baju dan celana minimal ya. Disiapin semua, handuk kayak apa disiapin. Kalau mau bawa tas siapin. Malamnya siapin aja. Kenapa? Jadi begitu pagi bangun kita udah nggak mikir lagi gitu loh. Biar itu langsung kita action gitu ya coach ya. Yes, mempermudah kita take action. Betul. Ya. Dan itu pertama. Yang kedua juga, selain mempermudah take action pada saat kita bangun pagi, misalnya, aduh Pak, lagi malas nih, malas banget. Lihat sepatunya, terlihat tasnya, terlihat bajunya. Udahlah, udah anyway juga udah saya siapin, ya kan? Anyway udah saya siapin, yuk jalan yuk. Nah, sama kayak saya. Saya kalau besok kayak tadi pagi, saya kalau mau renang gitu, saya udah siapin. Tas saya udah siapin, kacamata renang udah masuk, baju ganti udah masuk, sisir apa semua udah masuk, celana renang saya taruh di meja samping tempat tidur. Jadi begitu bangun saya lihat, gitu ya, celana renang, ya kan, langsung ambil ke kamar mandi, tukaran, gitu ya. Jadi kita mempermudah triggernya, ya. Nah udah kan, itu tadi why-nya udah dapat, kita mempermudah triggernya. Nah, bagaimana menggunakan teknik new behavior generatornya? Simple banget, ini gampang banget. Gimana? Bayangkan ini sebelum harinya, misalnya malamnya ya, sebelum tidur kan udah siapin semua tuh. Nah, tutup mata, tenang dulu sebelum tidur, bayangkan di kepala Anda besok bayangkan besok saya bangun pagi, yang saya mau lakukan adalah ya mungkin minum air dulu lah misalnya, atau kalau yang teman-teman yang berdoa mau sholat silahkan ya. Ada yang berdoa, bayangkan semua itu dulu di kepala, bayangkan, kemudian ada yang ke toilet, dibayangkan ceritanya alias urutannya. Itu misalnya kayak saya bangun pagi, saya bayangkan ke toilet dulu, saya minum air, kemudian saya ambil celana renang saya tukar ke kamar mandi untuk tukaran, terus pakai pakaian, pakai baju, ambil tas, turun, naik mobil, jalan menuju tempat ke swimming poolnya, ke kolamnya gitu. Itu saya bayangkan di kepala saya. Teman-teman bayangkan itu sebanyak 3 kali, kemudian tarik nafas, lepaskan. Nah, buka mata, coba dites ya. Coba dites, kira-kira kalau besok bangun pagi saya lakukan enggak? Oh, lakuin. Udah, selesai. Udah, itu nih behavior generator. Kenapa? Dengan kita membayangkan kita melakukan itu, ya, kepala kita besok paginya akan mengingatkan, kemarin malam you udah bayangin, sekarang tinggal melakukan aja. Tuh, ya. Itulah new behavior generator dari NLP untuk membangun kebiasaan atau membantu gitu kita. Ya, yes, whatever itu apa yang teman-teman ingin konsisten, sama kuncinya, polanya sama.
cari why-nya, kenapa mau konsisten ini. Kemudian kedua, bikin triggernya gitu ya, permudah. Coach. Dan ketiga, lakukan new behavior generator-nya. Gitu. Oke, Coach. Berarti malamnya gitu ya, Coach ya. Berarti kita membayangkan rundown-nya nih, Coach, di kepala kita gitu ya, Coach ya. Betul. Oh, oke, Coach. Oke. Bayangkan Berarti rundown-nya. rundown. Makanya jangan susah-susah. Rundown-nya jangan susah-susah. Bangun pagi, mau siapin dulu bajunya, jangan. Itu malamnya sebelumnya disiapin dulu. Jadi Oke, dipermudah. Makanya tadi saya bilang, kita membantu diri kita buat semua lebih mudah. Sehingga pada saat kita membayangkannya nggak ribet gitu loh. Cuma tinggal ganti pakaian, ambil tas, jalan. Nah, kayak gitu. Oke, berarti kalau tadi kan kita harus memperdalam why-nya gitu ya, Coach ya, sampai 5 kali gitu, Coach, sampai goals-nya tuh apa gitu ya, Coach ya. Ya, terus yang Betul. kedua kita juga harus mempermudah trigger-nya, semuanya harus disiap-siapin dulu gitu ya, Coach ya, malam sebelum Yes. hari H-nya gitu ya. Yes. Terus Ada satu lagi. Sorry, apa tuh, saya Coach? lupa. Coach? Ada satu lagi yang terakhir. Udah jalan itu yang untuk membantu agar konsisten terus, teman-teman Anda harus punya sistem tracking. Maksudnya tracking apa? Dicatat. Oke. Dicatat. Nggak usah susah-susah. Ambil kalender aja, misalnya kalender. Dilingkarin aja, misalnya hari ini, saya berenang, nah, dilingkarin aja, set gitu. Terus dilihat, itu di tracking. Dan rewarding. Rewarding maksudnya apa? Misalnya, kalau saya konsisten seminggu, saya mau kasih reward buat diri saya apa? Misalnya beli kacamata renang baru. Kalau seminggu janganlah, masa seminggu sekali ganti kacamata renang. Iya, tekor ntar ngapain juga. Kalau saya konsisten berenang selama 6 bulan, saya ganti kacamata renang baru misalnya, atau pakai renang baru misalnya, whatever. Kalau lari misalnya kalau saya lari bisa konsisten selama sebulan, misalnya ganti sepatu, ya whatever lah, kasih rewarding, tapi harus di tracking. Kenapa? Pada saat kita tracking, misalnya kalender saya, misalnya kita tracking, udah kita tandain bulat atau centang. Udah seminggu gitu, pada saat kita malas kita lihat, saya udah berturut-turut 5 kali nih. Kalau hari ini bener. Kalau hari ini saya malas kan, tracking saya gitu ya, bolong gitu loh, kan nggak enak gitu, nggak kayak gimana gitu, ada yang kurang gitu. Kayak gitu. Nah, itu hampir saya lupa. Nah, itu yang terakhir satu tadi, Vika. Itu. Oke, ini aku kasih kesimpulan lagi nih ya, Coach ya. Kalau misalkan tadi udah memperdalam why nih, Coach, untuk tahu nih goals-nya apa gitu. Terus yang kedua kan juga harus mempermudah trigger-nya. Terus kita juga harus membayangkan nih rundown acara besok apa nih gitu. Terus juga kita harus nulis tracking-nya gimana, harus bikin list seperti itu. Selanjutnya juga harus ada reward-nya nih, Coach, biar kita juga semangat untuk konsisten aktivitas kita. Gitu kali ya, Coach Adiwinata ya. Betul sekali, Vika. Oke, Coach, terima kasih banget nih sudah memberikan tips-tipsnya gitu, cara berkomitmen untuk konsisten dalam kehidupan sehari-hari dari segi NLP. Terima kasih, Coach Adiwinata. Sama-sama, Vika. Coach. Sampai jumpa, Coach, di lain kesempatan. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Coach Adiwinata dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.